Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'syarul muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini tentunya kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang memberikan nikmat kepada kita di malam hari ini, sehingga kita bisa bersatu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih yang mana kita sudah masuk dalam pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat, dan masih melanjutkan syarat sahnya salat. Kita sudah sebutkan sebelumnya syarat sahnya salat, niat. Kemudian yang kedua, yang paling terakhir, syarat sahnya salat adalah masuknya waktu. Di malam hari ini kita akan masuk di syarat yang ketiga dari syarat diterimanya dan sahnya serta dianggapnya salat kita. Kata penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, asyartu tsalis, syarat yang ketiga, sitrul aurah. Di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Syarat ini tentunya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama madhab, apakah dari madhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Semuanya sepakat bahwa siapa yang sholat terbuka auratnya, yang kita akan jelaskan sebentar, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Siapa yang sholat dalam keadaan terbuka auratnya, maka sholatnya tidak sah, batal. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah, tentunya berdasarkan dalil Quran, demikian pula sunnah. Di antara dalil Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil pakaian terbaik dari kalian di setiap kalian mau sholat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Rabb kita yang mewajibkan kepada kita sholat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak hadits di dalam riwayat imam-imam hadits yang menyebutkan bahwa kita di dalam sholat harus menutup aurat. Misalnya kita ambil contoh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi,
la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Laisa ala atiqaihi minhu syai'. Jangan atau tidak boleh salah seorang dari kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak ada di belakang atau di atas kedua pundaknya sesuatu apapun. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita punya pakaian yang pakaian itu luas, kita harus berselimut dengannya. Kalau pakaiannya sempit, ini hanya satu pakaian, maka kita wajib bersarung dengannya. Tidak boleh kita tinggalkan pakaian sama sekali dalam sholat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, fa in kana wasi'an faltahif bih. Kalau dia hanya punya satu pakaian saja, qadarullah tidak punya yang lain, dan dia luas, maka hendaklah langsung dia berselimut dengannya. Berselimut dengannya. Itu kata Nabi SAW. Ini kalau hanya punya satu. Wa in kana doyikon, kalau dia kainnya hanya kain yang sempit, tidak punya apa-apa, hanya satu kain tapi sempit, tidak luas untuk seluruh badannya. Apa kata Nabi SAW? Fattazir bih, maka hendaklah dia bersarung dengannya. Yaitu paling tidak dia tutup dari pusar sampai ke lutut. Ini semua ini menunjukkan bahwa wajib. Syarat diterimanya sholat, kita berpakaian, kita menutup aurat kita. Sekarang tinggal pembahasan pakaiannya bagaimana sifatnya. Dan aurat yang harus ditutup itu yang mana? Ini pembahasan berikutnya. Kata beliau, bima la yasiful basyarah. Wajib kita menutup aurat kita dengan pakaian yang tidak menggambarkan kulit kita. Ini ada dua bentuk yang dimaksudkan. Tidak menggambarkan maksudnya tipis yang tembus pandang. Tidak boleh. Itu tidak sah. Yang kedua, tidak menggambarkan maksudnya tidak luas, sehingga terbentuk auratnya bagian di depan dan bagian di belakang. Dari aurat yang berat, yang wajib ditutup. Iya, yang wajib ditutup. Oleh karena itu kebanyakan para sahabat Nabi SAW, mereka kalau sholat itu bersarung. Karena dengan sarunglah kita bisa menutup aurat kita dengan sempurna. Karena kapan hanya celana, itu biasa berbentuk, apalagi saat sujud. Kadang terbentuk, walaupun dia tidak tembus pandang, tapi terbentuk. Saat kita sujud, terbentuk aurat berat. Aurat yang wajib ditutup. Yang kita akan sebutkan sebentar. Iya. Ini tidak boleh. Kain yang mensifati kulit. Atau yang membentuk aurat kita. Nah, sekarang tinggal maksudnya auratnya itu yang mana? Yang tidak boleh berbentuk. Yang tidak boleh ditutup dengan kain yang bisa dilihat. Kain apa namanya itu? Kalau yang bisa dilihat. Orang yang dari belakang bisa melihat. Yang transparan. Tidak boleh. Misalnya putih sampai kelihatan celana dalamnya. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu dalam sholat. Sekarang batasan aurat laki-laki. Wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati wa rukbah. Aurat seorang laki-laki, demikian pula budak perempuan, itu adalah antara pusar dan lutut. Ini yang tidak boleh kelihatan. Kapan di antara pusar dan lutut ini kelihatan dalam sholat?
batal solatnya karena tidak terpenuhi syarat sah. Tidak terpenuhi syarat sah. Ini auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki. Wal hurrah kulluha aurah. Sementara perempuan yang merdeka artinya dia bukan budak. Tentunya di negeri kita ini tidak ada budak. Iya. Perempuan yang merdeka kulluha aurah. Di dalam solat semuanya aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha. Kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini maksudnya dalam solat kita berbicara, bukan di luar solat. Seorang perempuan seluruh badannya itu aurat dalam solat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya kalau kedua telapak tangan ini nampak, tidak batal solatnya. Kalau punggung tangan nampak, batal. Ini yang telapaknya saja. Dari perempuan. Dalam hal ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau telapak tangan. Walaupun yang lebih utama perempuan tutup. Kalau telapak tangan. Kalau wajah disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Bahwa perempuan wajib membuka wajahnya di dalam solat. Kecuali banyak lalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dia tutup untuk menjaga auratnya. Bukan karena ia harus ditutup dalam solat atau tidak boleh dibuka dalam solat. Tapi ini karena masalah lain. Karena masalah lain. Tapi asalnya kalau dia solat tidak ada laki-laki. Maka wajib dia menutupi seluruh wajahnya. Seluruh badannya. Kecuali wajah. Dan telapak tangan. Kalau wajah itu disepakati. Dia harus buka. Telapak tangan ini diperselisihkan. Cuman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berpendapat karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa telapak tangan itu adalah membatalkan solat. Beliau katakan itu tidak wajib ditutup. Kalau tersingkap tidak ada masalah. Misalnya dia bertakbir, kelihatan telapak tangannya, ya, karena mengangkat tangan, maka tidak membatalkan solatnya. Tapi kalau kelihatan lengannya, batal. Walaupun sendiri di rumah. Demikian pula kalau ada perempuan keluar rambutnya dari mukenahnya, dari jilbab solatnya, batal solatnya. Karena rambutnya ini adalah aurat bagi perempuan di dalam solat. Walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang. Kan ini syarat sah perempuan. Solat. Diterimanya. Iya. Apa dalilnya? Jangan sampai kita berbicara semuanya aurat kecuali wajah. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Demikian pula yang selainnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat seorang perempuan yang sudah haid, artinya sudah balik, kecuali dengan pakai khimar. Khimar itu yang dipakai dari atas kepala, menutup dadanya sampai ke bawah. Itu khimar. Tidak diterima solat. Apa maksudnya tidak diterima? Tidak sah. Kalau ada perempuan solat, dia tidak pakai dan tidak menutup seluruh aurat yang wajib ditutup dalam solat, tidak diterima. Tidak sah solatnya. Ini dalil terkait dengan apa yang kita katakan tadi. Iya. Kemudian berikutnya permasalahan yang kadang disebutkan oleh para ulama atau kadang muncul dari para muslimah pertanyaan. Bagaimana kalau dia tidak punya jilbab? Iya. Tidak punya jilbab atau tidak punya pakaian sholat. Dia cuman keluar dari rumahnya jilbab kecil,
tentunya akan membentuk auratnya. Jadi pakaian perempuan tadi itu harus menutup, artinya tidak membentuk badannya, sama dengan laki-laki. Tidak boleh membentuk dadanya. Di dadanya, di rambutnya, di punggungnya, enggak. Harus pakaian yang luas. Iya, harus pakaian yang luas. Di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha belum menggambarkan bahwa para perempuan sahabat kalau keluar sholat mutalaffiatun bimurutihinna. Mereka itu berselimut dengan pakaiannya. Artinya tidak terbentuk sama sekali. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada seorang pun yang mengenalnya kalau dia keluar sholat. Kalau dia keluar sholat. Ini gambaran dari para perempuan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang bagaimana kalau dia tidak punya pakaian sholat yang menutup seluruh auratnya? Iya. Dalam hal ini, kalau dia mampu untuk mengadakannya, tapi dia sengaja tidak mengadakannya, itu pakaian sholat yang sempurna, berdosa dan dianggap batal sholatnya. Tapi kalau dia memang tidak mampu, dia datang suatu masalah, dia mau sholat, tidak ada pakaian yang menutup seluruh auratnya, maka ini tentunya sholatnya tetap sah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau itu yang dia mampu sholat, tidak boleh dia tinggalkan sholat sama sekali. Ini namanya karena darurat. Ini namanya karena darurat. Ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah yang diikutkan di perempuan. Kemudian juga kata beliau lanjutannya, wa ummul walad wal mu'taku ba'duha kal amah. Ini tentunya tidak ada di masa kita sekarang ini. Wa ummul walad. Ummul walad ini ibunya anak. Maksudnya ini istilah untuk waktu zaman perbudakan. Budak tawanan perang, kalau dimiliki, dibagi dalam rampasan perang, itu boleh digauli tanpa dinikahi. Dan kalau dia hamil melahirkan anak tuannya, dinamakan dengan ummul walad. Ini anaknya, ibunya anak-anak. Tapi bukan istrinya. Selama si laki-laki ini belum meninggal, dia masih tetap budak. Dia masih tetap budak. Nanti ketika si tuannya ini meninggal, maka dia merdeka. Dia baru dianggap merdeka secara otomatis. Ummul walad. Itu istilahnya. Wal mu'taqu ba'duha. Demikian pula yang merdeka sebagiannya. Karena budak itu boleh. Dia seperti harta. Boleh dimiliki oleh lebih dari satu orang. Misalnya ada seorang budak. Ada tawanan perang. Tidak terlalu banyak. Sehingga tidak bisa dibagi satu-satu. Maka satu orang diserikati oleh 2 atau 3 orang tuan. Ada suatu masa di antara tuan ini dia merdekakan bagiannya. Dia merdekakan bagiannya. Maka ini namanya budak yang sebagiannya merdeka, sebagiannya masih budak. Gimana auratnya? Kata beliau kal amah, ini masih masuk dalam hukum auratnya budak. Hukum auratnya budak. Yang mana auratnya budak tadi adalah antara pusar sama lutut. Itu auratnya budak. Beda kalau perempuan merdeka, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena pada dasarnya dia diikutkan kepada budak. Seperti ummul walad diikutkan kepada budak. Karena selama suaminya atau bukan suaminya, tuannya ini belum meninggal, dia masih budak. Dia masih budak. Demikian pula ini yang dimerdekakan sebagian. Maka dia ikut hukum budak.
Kemudian berikutnya, wa man shalla fi thawbin maksub. Ini masalah berikutnya. Kan wajib menutup aurat. Sekarang cabangnya. Bagaimana kalau ada orang tutup auratnya dengan pakaian yang dia rampok? Ini masalah, apa hukum sholatnya? Dia, qadarullah, tidak punya pakaian. Dan dia mau sholat. Setelah itu dia gosok. Dia rampok pakaiannya orang. Dia curi, baru dia pakai, baru dia sholat. Iya. Sama dengan hukum, ada orang sandal di depan. Mau pergi wudhu, dia pakai sandalnya orang tanpa izin. Apa hukum wudhunya? Ini yang dibahas sama di sini. Iya. Kata belum. Wa man shalla fi thawbin maksubin au darin maksubatin lam tasihha salatuhu. Siapa yang sholat memakai pakaian yang digosok itu yang diambil tanpa izin dari si pemilik. Au darin maksubatin, atau rumah yang digosok juga. Rumah yang diambil tanpa izin atau tanpa hak. Lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya. Siapa yang sholat pakai pakaian yang dicuri, tidak sah salatnya. Tapi ini pendapat dalam madhab Hambaliyah. Ini pendapat dalam madhab orang-orang Hanabilah. Dan yang benarnya adalah apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Malik. Yaitu pendapat mayoritas ulama madhab. Bahwa orang yang sholat dengan pakaian yang dia curi, atau dia sholat di rumah yang dia rampok, ambil paksa, sholatnya sah tapi berdosa. Ini pendapat insya Allah yang benarnya, yang kuatnya. Karena di sini larangan sholat bukan karena ya dia tidak sholat, tapi karena perkara lain, yaitu dilarang pakai pakaian yang dirampok. Ini pendapat yang sesuai, yang cocok insya Allah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sholatnya sah tapi berdosa. Sama dengan orang wudhu pakai sandal tanpa izin. Wudhunya sah tapi berdosa karena dia gosok. Kecuali urupnya, kebiasaan orang, sandal yang dilepas di luar bebas, silakan dipakai. Itu urup namanya. Adapun urupnya tidak boleh. Karena orang yang tidak ridho. Sama dengan ini. Misalnya ada orang masuk sholat, diambil pakaiannya orang, sholat langsung. Apa hukum sholatnya? Sah, tapi berdosa. Tapi kalau pakaian itu memang disiapkan untuk orang sholat. Misalnya sekarang ini di Makassar, banyak di masjid-masjid sudah disiapkan sarung, disiapkan mukena untuk perempuan. Nah, ini kan sudah memang disiapkan. Hukumnya tentunya tidak sama dengan yang digosok. Yang diambil secara paksa. Ini berikutnya. Kemudian poin berikutnya. Bagaimana kalau ada orang sholat pakai pakaian sutra. Atau pakai emas atau perak. Atau pakai emas. Ini masalah berikutnya. Ini tentunya dirinci. Kata penulis rahimahullahu ta'ala. Walabsul hariri wad dahabi. Pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Terbuat dari sutra di sini dari ulat sutra ya, bukan dari sutra buatan. Karena sutra itu ada dua. Ada sutra Sinai, sutra buatan, yaitu jenisnya, halusnya seperti sutra tapi buatan. Dan ada sutra yang berasal dari ya dud al-qaz, ya ulat sutra. Yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari ulat sutra. Iya. Memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Memakai emas. Mubahun linnisa dunar rijal. Ini boleh bagi perempuan, tapi tidak boleh bagi laki-laki. Ada perempuan misalnya dia pakai gelang emasnya, cincin emasnya, atau kalung emasnya, ya, atau antingnya, atau gelang kakinya, atau gelang perutnya, pinggangnya, pokoknya dia pakai semua. Apa hukum sholatnya? Itu pertanyaannya. Sah karena boleh bagi perempuan. Demikian pula pakaian yang terbuat dari sutra. Pakaian yang terbuat dari sutra.
Sah sholat perempuan dengan menggunakan misalnya mukenanya dari sutra. Dari kain yang terbuat dari ulat sutra. Iya, sah sholatnya. Tapi laki-laki tidak. Paling rendahnya pendapat ulama dalam masalah ini, siapa di antara laki-laki yang pakai sarung misalnya terbuat dari sutra, atau baju yang terbuat dari sutra, atau tongkonya terbuat dari sutra. Paling rendahnya pendapat para ulama adalah sah tapi berdosa, mirip dengan pembahasan yang sebelumnya tadi. Paling rendahnya, bahkan ada dari para ulama membahas hukum sholatnya tidak sah. Yang terbuat dari sutra. Ini kata beliau rahimahullah, illa indal hajah, kecuali memang dibutuhkan. Kecuali memang dibutuhkan. Liqauli Rasulullah SAW, karena Nabi SAW bersabda fil harir wad dhahab. Nabi SAW bersabda tentang kain sutra dan emas. Hadani haramun ala dukuri ummati, hillun li inathihim. Dua ini, yaitu sutra dan emas, haram bagi laki-laki dari umatku. Halal untuk perempuan. Ini langsung perbedaan yang langsung disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadits yang belum sebutkan ini adalah tentunya hadits yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bil ijma'. Tidak ada silang pendapat bahwa laki-laki haram pakai sutra, perempuan mubah. Karena nas hadis sangat jelas sekali di dalam masalah ini. Kemudian berikutnya, masih cukup waktu? Masih ya? Alhamdulillah. Baik, itu yang bilang teman saya, bukan yang lain. Wa man shalla minar rijal fi taubin wahid. Siapa yang sholat dari kalangan laki-laki dengan satu pakaian. Dengan satu pakaian. Ba'duhu ala atikihi ajza'ahu dhalik. Sebagian pakaiannya di atas pundaknya. Boleh. Itu cukup. Artinya misalnya dia pakaian bersarung, kemudian sebagiannya diletakkan di mana? Di atas pundaknya. Misalnya kalau orang umroh kan dia bersarung, kemudian dia pakai rida di belakangnya begini, di atasnya. Sah, walaupun kelihatan ketiaknya, bagian bawah perutnya itu sah. Itu sah. Kenapa kita bisa katakan sah? Karena hadis yang pernah Anda sebutkan di awal. Nabi SAW bersabda, la yusolli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi minhu syai'. Tidak boleh salah seorang dari kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak ada sama sekali sesuatu di atas pundaknya. Di atas pundaknya. Artinya kalau sudah ada sarung kemudian ada sesuatu di atas pundak, sah. Itu cukup. Itu sah. Fa illam yajid illa ma yasturu auratahu sataroha. Kalau tidak ada kecuali apa yang menutup auratnya saja. Misalnya anggaplah tidak ada yang bisa diletakkan di atas sini. Dia hanya bisa menutup auratnya antara pusar dan lutut. Ini kalau suatu ketika terjadi. Maka sataroha, dia hanya menutup itu saja sudah sah. Cukup. Apa dalilnya? Ayat yang umum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia sanggupi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah, idza amartukum bi amrin fa'tu minha mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampu kalian. Semua dalil ini menunjukkan hal tersebut sah, tidak mengapa. Fa illam yakfi jami'aha satarul farjain. Bahkan kata beliau, kalau tidak mencukupi untuk menutup dari pusar sampai lutut, maka cukup dia tutup kedua kelaminnya, kemaluannya, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Tapi ingat, ini laki-laki. Ini apa? Laki-laki. Kalau perempuan lain cerita. Ini lain cerita. Fa illam yakfihima. Sekarang kasus lagi. Bagaimana kalau tidak cukup untuk dua? Hanya bisa bagian depan. Iya, gimana ini? Tidak ada sama sekali ini kecuali yang menutup itu.
maka sataro ahaduhuma, tutup salah satunya saja. Dan yang dipilih adalah yang paling tidak bagus dilihat, nampak. Iya, antum tahulah mana yang paling buruk kalau nampak. Tidak perlu saya sebutkan, mungkin terlalu jorok. Baik, dia tutup salah satunya saja. Apa dalilnya? Tadi ayat dan hadis yang ana sebutkan. Allah tidak membebani antum kecuali yang mampu antum lakukan. Yang jelas sholat ini wajib. Bagaimanapun keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Tidak gugur kecuali hilang akal kita. Tidak gugur kecuali hilang akal. Itu hukum sholat. Fa'in hadi masjid terbikulli hal. Masya Allah. Ada kasus. Kalau tidak ada sama sekali. Tidak ada bahkan untuk menutup yang bagian depan. Ini kasus. Kata beliau. Sholla jalisan. Yumi'u birruku'i was sujud. Wa in sholla qa'iman jaza. Maka dalam keadaan ini dia sholat duduk. Dia tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Cukup dia isyaratkan saja dengan kepalanya. Karena kapan dia ruku, antum tahulah masalah yang terjadi. Kapan dia sujud, iya kan? Antum pahamlah. Pokoknya sholat duduk, tapi tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Cukup berisyarat. Demikian pula kalau dia sholat berdiri, boleh juga, tapi jangan ruku. Jangan sujud. Cukup berisyarat dengan kepala, tentunya ruku, sujud lebih rendah daripada apa? Ruku, itu caranya. Misalnya kalau dia ruku segini, maka sujud lebih ke bawah kepalanya. Ini yang disebutkan, cuman ini agak mungkin sekarang jarang terjadi seperti itu ya, karena mudahnya pakaian untuk masa kita sekarang ini. Baik, alhamdulillah. Kemudian berikutnya masih ada masalah, cuman kita cukupkan dulu. Sisa satu masalah, insya Allah setelahnya kita masuk di syarat keempat. Tapi tidak apa-apa, kita akhirkan, kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan, apakah air mani, wadi, madhi, najis, dan bagaimana cara mensucikannya? Pertama, kalau wadi dan madhi. Madhi itu adalah sesuatu yang keluar ketika kita melakukan pendahuluan dengan istri, atau menghayalkan pendahuluan dengan istri, atau menghayalkan jima bagi yang belum punya istri. Iya, keluar madhi. Air yang tipis, licin. Itu namanya madhi. Hukumnya disepakati najis. Yang kedua, wadi. Wadi itu biasanya air keruh tidak licin. Biasanya keluar saat kita capek. Dan tempatnya biasanya setelah kencing. Kencing ada itu di ujungnya biasa air keruh yang keluar. Itu namanya wadi. Dan disepakati hukumnya najis. Mani. Ini saya sengaja satu-satu karena beda hukumnya. Mani. Mani itu adalah air yang keluar dengan tadapuk. Semangat. Keluarnya. Semangat keluarnya. Kalau laki-laki berwarna putih. Perempuan berwarna kuningan atau gelap. Iya, kalau laki-laki, iya keluarnya terpancar kuat. Kalau perempuan tidak, beda dengan laki-laki. Cuman sama dalam ciri-ciri setelahnya terjadi futur. Setelahnya badan menjadi, apa namanya? Lemas. Wah, pada sadar ya. Alhamdulillah. Iya, itu namanya mani. Nah, sekarang pembicaraannya, apakah dia najis? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Rahimahumullah. Dan pendapat yang kuatnya, mani tidak najis. Karena alasannya beberapa perkara. Yang pertama, ketika ada di pakaian Nabi SAW, dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah tidak mencucinya, tapi belum mengkeriknya. Namanya mengkerik itu tidak menghilangkan apa?
bekasnya. Ini menunjukkan dia tidak najis. Tidak najis. Yang kedua, alasan kedua, mani ini kan kita dicipta darinya. Manusia. Tentunya manusia dicipta bukan dari najis, tapi dari yang suci. Karena secara umum kita dimuliakan oleh Allah dengan penciptaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Termasuk madah sumber penciptaannya itu juga mulia, bukan najis. Dan ini insya Allah pendapat yang mengatakan bukan najis yang kuatnya pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu taala wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menjual lem tikus dan lem lalat? Tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah, boleh. Halnya asalnya mubah. Iya, asalnya mubah. Tapi mungkin pikiran si penjual, tapi kasihan lalat terbunuh. Kasihan tikus terbunuh, kan boleh kita membunuh yang mengganggu. Kalau mengganggu, boleh dibunuh. Tidak ada masalah. Iya, boleh dibunuh. Apakah ada dalil melarang mengeraskan masjid? Mengeraskan masjid? Apa maksudnya? Masjid kan tidak bisa bersuara. Apa maksudnya ini? Siapa yang bertanya? Mengaku. Siapa yang punya? Tidak apa-apa ini. Antum tidak diapa-apain. Bahkan bisa saja dapat hadiah kalau mengaku. Bisa saja, saya bilang bisa saja. Iya. Siapa? Apa maksudnya ini? Siapa yang bertanya? Kita Agung? Bukan ya? Baiklah, kita diamkan dulu sejenak dia. Apa hukum sholat menghadap gambar makhluk bernyawa di rumah bagi perempuan yang masih awam? Sholat menghadap gambar makhluk bernyawa, sah sholatnya. Sah sholatnya. Cuman hukum rumah yang ada gambar makhluk bernyawa itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, la yadkhulul malaikatu baitan fi su'ar. Malaikat tidak akan masuk pada rumah yang ada padanya gambar yang bernyawa. Jadi, tapi sholatnya sah. Cuma tidak masuk malaikat padanya. Tidak masuk malaikat padanya. Sholatnya tetap sah. Dan kalau itu mengganggu sholatnya, dan walaupun tidak mengganggu, tentunya dianjurkan untuk diturunkan. Karena pernah Nabi SAW sholat di hadapan tirainya Aisyah yang bergambar, bermotif. Beliau katakan ini tadi melalaikan saya dari sholat. Ganti di pasar. Nabi SAW suruh ganti istrinya. Wallahualam. Bagaimana jika ada imam yang memakai pakaian yang ketat dan nampak auratnya? Apakah kita tetap ikut sholat di belakangnya? Kalau kita bisa dapat imam yang baik, yang tertutup sempurna auratnya, itu lebih bagus. Karena sholatnya orang yang kelihatan auratnya tidak sah. Ketika hal itu disebutkan, maka tidak sah kita sholat di belakangnya. Karena tidak sah dia menjadi imam. Iya, cuman kalau kita menjumpai itu di awam, maka dia dinasehati. Dinasehati. Karena kadang mereka tidak tahu. Karena orang bodoh itu tidak dimarahi, tapi dinasehati. Jangan yang seperti itu. Pernah di masa Nabi SAW, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, datang seorang Arabi, Arab pedalaman, tentunya jauh dari ilmu. Dia datang, ya Nabi SAW lagi di khutbah, datang pas dia mau kencing, langsung kencing di pojok masjid. Orang-orang memarahinya. Para sahabat. Kata Nabi SAW, diam, tidak usah. Tinggalkan dia. Nggak usah dimarahi. Setelah sholat, setelah itu, Nabi SAW setelah dia selesaikan kencingnya,
Nabi SAW perintahkan untuk menyiramkan kencingnya tadi itu dengan air. Dengan air. Setelahnya Nabi baru ajarkan. Jadi Nabi tidak marahi. Nabi ajarkan. Nabi katakan kepadanya, inna hadhil masjid la yasluhu min hadal baul. Dalam sebagian riwayat dikatakan, la yasluhu min hadhil qadurat. Itu masjid. Masjid ini tidak cocok untuk kotoran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang awam itu diajarkan, bukan dimarahi. Iya, kita tentunya kalau ada yang kencing sekarang, masalah besar itu. Iya. Cuman ini hikmahnya Nabi. Sampai orang ini, dia berdoa, Allahumma gfirli wali Muhammad. Wala yakfir goirina. Dia bilang, ya Allah, ampunilah saya dan Muhammad. Jangan ampuni yang lain. Yang memarahi saya tadi. Ini orang Arab pedalaman. Cuman kita lihat cara Nabi. Orang bodoh itu diajar, bukan dimarahi. Nah, kalau antum jumpai yang seperti ini, kita ajarkan bahwa menutup aurat dalam sholat, syarat sahnya sholat. Kita ajarkan, siapa tahu dia tidak tahu. Siapa tahu dia tidak tahu. Itu wallahualam. Bagaimana sholatnya seorang laki-laki yang tersingkap baju sampai kelihatan bokongnya ketika sujud? Bokongnya ya. Bokong itu belakangnya. Kalau auratnya maksudnya celengannya, iya, itu kan aurat berat itu. Iya, itu batal. Adapun hanya bokongnya saja tidak batal. Kan itu aurat ringan ini samping, di bawahnya ini, iya ringan. Aurat berat itu dua. Kemaluan dari depan dan dari belakang. Dari belakang. Paha itu ringan. Demikian pula sini ringan. Tapi kalau kelihatan itu selesai. Batal sholat. Kita nasihati, wajib dia ulangi sholatnya. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya Ustadz kalau kita memakai sarung sutra dalam kegiatan formal? Kegiatannya ini sifatnya undangan dari Pemkot. Contoh seperti Hari Raya Kota Makassar. Itu tanya kepada pemerintahnya. Iya, tanya ke Pak Wali Kota. Pak, kalau saya tidak pakai gimana? Iya kan? Kalau dia bilang, harus kamu pakai. Tapi haram Pak bagi laki-laki. Kalau dia bilang, alhamdulillah kalau begitu nggak usah. Alhamdulillah, kalau tidak, ya hindari. Siapa tahu bisa nggak hadir. Kan begitu. Tapi kalau kita dipecat, kalau tidak hadir. Saya tertarik pas saya ada satu pertanyaan, cuma tidak perlu saya sebutkan bentuk pertanyaan. Saya pernah bertanya waktu di Yaman, satu pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan kalau saya disuruh begini, tapi ini punya pemerintah? Dia bilang, kalau bisa antum nasihati pemerintah. Jawabannya itu, pertama, kalau antum bisa nasihati untuk tidak itu, pergi, ambil tangannya, kasih tahu, itu tidak boleh Pak. Kalau bisa. Saya bilang, ini tidak mungkin Pak, ini sudah kegiatan ya negara. Saya bilang, hindari. Antum tidak hadirkah atau harus hadir? Pas saatnya pura-pura pergi sikat gigi. Nggak usah mandi di rumah. Mandinya di sekolah, di kantor. Jadi kalau ditanya dari mana? Mandi Pak. Kebetulan saya belum mandi junub di rumah. Kan hindari. Hindari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak mampu sama sekali, asal pekerjaannya mubah, cuman kadang dapat itu sekali setahun, ya, maka lakukan dengan hati yang mengingkari. Itu jawaban Masya Allah. Saya pernah kasih tahu teman jawabannya itu, tapi teman di sebelah yang keras lain-lain. Dia bilang, salah fatwanya saya itu. Bumi Allah itu luas. Baik, Masya Allah. Iya, betul, bumi Allah luas, tapi tidak semua orang bisa jadi tukang batu, bos. Saya bilang begitu. Kan begitu. Ada orang hanya bisa kasihan jadi pegawai. Tidak bisa jadi tukang batu. Kan begitu. Kenapa kita harus paksakan begitu? Ini kan sebenarnya pekerjaan mubah.
Cuman kadang ada seperti itu kejadian. Jadi jawaban saya tadi itu sudah, Masya Allah. Sudah bagus sekali jawabannya. Cuman dia bilang salah syekhnya. Iya, mau apa? Iya. Belum? Alhamdulillah. Kita lihat ini, lembaran paling besar. Apa hukum jika kita tidak sengaja membaca tulisan di baju orang yang sholat di depan kita, sehingga membuat kita tidak fokus? Ya, ini masalah ya. Iya. Kalau tidak sengaja, tidak masalah. Cuman jangan sampai masuk dalam bacaan Al-Fatihahnya. Itu membuat sholat tidak sah. Ulang Al-Fatihahnya. Maksudnya tadi baca Alhamdulillah, malah masuk itu bacaan di baju. Itu tidak sah sholat. Tidak sah rokaat itu. Tidak sah rokaat itu. Tapi kalau kita tetap konsentrasi setelah Al-Fatihah, cuman kadang lalai dipancing oleh, dikasih was-was oleh syaitan, sehingga kadang dibaca, tapi setelah Al-Fatihah. Kita kan hanya mendengar imam, kadang lari pikiran. Maka di situ sholatnya tetap sah, selama dia tidak berbicara. Kalau dia baca sambil berbicara, tidak sah. Karena dalam sholat tidak boleh berbicara. Selain bacaan sholat atau gerakan sholat. Itu wallahu a'lam. Cukup? Baik, alhamdulillah. Ini mohon maaf masih ada pertanyaan sama yang tadi tidak mengaku, jadi mau di apa? Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.